Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 sekira sore hari jam 18 WIB di rumah saksi Ferdi Sambo yang beramat di Perum Cempaka, Residen Blok 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Bayu Rojo, Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang, terjadi keributan antara saksi Putri Chandrawati, korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat berada di dekat garasi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah, kemudian masuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur, lalu Lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu ini, enggak tahu itu. Emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Susi berkata, Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf berkata kembali kepada saksi Susi, "Bi, coba lihat Ibu Putri Chandrawati." Dan atas arahan saksi Kuat Ma'ruf tersebut kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat saksi Putri Chandrawati dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Putri Chandrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan, saksi Putri Chandrawati telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat pada sore hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan saksi Putri Chandrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bagaimana keterangan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan saksi Putri Chandrawati yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah janggal dan tidak didukung alat bukti dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi, fakta yang ada di Menggelang, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung saksi Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor lemas pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri Chandrawati ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. Bahwa keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard Budiang Lumiu dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. Keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada berkomunikasi dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB, di mana pada awalnya saya mendapat panggilan WhatsApp tak terjawab sebanyak 1 kali, namun setelah almarhum menghubungi kembali yang kemudian saya angkat namun putus, kemungkinan jaringan kurang bagus. Lalu tiba-tiba saya buka handphone, tiba-tiba terdapat 4 kali tidak terjawab dari korban. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB almarhum Nopriansah Yosua menghubungi atau menelpon saya kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saya sedang dinas malam di puskesmas tempat saya bekerja. Berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain dan tidak boleh hanya bertumpu pada itu saja. Bahwa berdasarkan pendapat ahli kriminologi dan universitas Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. 2. Bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. Y. Bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan saksi Putri Chandrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadipropam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau permasalahan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi, dan cara-cara sebagai berikut. 1. Ada fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar berada di pemukiman padat penduduk. 2. Ada fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nopriansah
Yosua Huta Barat adalah seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian ketat. 4. Ada fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah saguling dan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang ditujukan pada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. J. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya. Bahwa dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Muskopa memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, Putri Candrawati, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Susi, yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Riki Rijal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2, menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Riki Rijal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lantas dalam kamar ajudan tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, benar terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan lantai 1. Kemudian dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat telah melucuti atau mengambil 1 buah senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan 1 buah senjata api jenis fire out kaliber 223 dan kemudian menaruhnya di kamar Tri Brata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Sugeng Putut saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan terdakwa Riki Rijal Wibowo awalnya mengamankan senjata api jenis dinas milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata jenis dinas fire out tersebut di samping untuk mencegahkan supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan pisau. Juga bentuk respon terdakwa Riki Rijal Wibowo untuk menyikapi kekhawatiran saksi Putri Candrawati atas ancaman korban Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api. Hal ini bersesuaian dengan keterangan di persidangan dan BAP tanggal 8 Agustus 2022 poin 12 yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat Ma'ruf, sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon Richard karena di rumah hanya bertiga. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati ada menghubungi saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saksi Ferdi Sambo tentang peristiwa yang bukan sebenarnya, bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat telah masuk kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo emosi dan marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nopriansah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain.
yang saat ini mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik pada hari Jumat dini hari serta tanggal 8 Juli 2002 maupun esok harinya tanggal 8 Juli 2002 disepakati mereka bahwa terhadap terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan Kuat Ma'ruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang. Namun karena sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan adanya dilakukan sesuatu terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa dengan sengaja tidak menolak permintaan saksi Putri Candrawati saat diajak berangkat ke Jakarta. Malah terdakwa dengan kehendaknya sengaja menerima ajakan Putri Candrawati untuk ikut berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo. Pelaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan Kuat Ma'ruf dan keterangan terdakwa sendiri benar telah menerima ajakan saksi Putri Candrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta. Lalu terdakwa seharusnya menjauhkan saksi Kuat Ma'ruf dengan korban Nopriansah Huta Barat, malah berbuat sebaliknya. Karena dengan kehendak dan rencana sengaja mengajak saksi Kuat yang diketahui terdakwa sudah terjadi konflik dan berpikiran negatif serta marah terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dan kehendak serta ajakan dari terdakwa tersebut tidaklah ditolak oleh saksi Kuat Ma'ruf. Sehingga kehendak dari terdakwa adalah sama dengan kehendak saksi Kuat Ma'ruf yang mau mendukung dan menunggu tindakan serta rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, saksi Putri Candrawati ada meminta kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa ikut sertanya terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya dan sekaligus untuk membackup saksi Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Video berita acara konfrontir poin 8A halaman 7 tanggal 18 Agustus 2022. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Arjen Romer, saksi Prayogi dan saksi Putri Candrawati yang terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang. Dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saksi Ferdi Sambo. Sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf, melainkan hasil keputusan, kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk membackup saksi Ferdi Sambo jika korban Nopriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dashboard mobil Lexus dan penyerahan senjata api jenis Steyr-Oak oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah respon dalam bentuk kehendak dan rencana terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagai ajudan yang sudah terlatih untuk memuluskan dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saksi Ferdi Sambo apabila korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Arjen Romer, saksi Prayogi dan saksi Farhan Sabila
yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudang Lumiu dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 10 WIB, rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM B1 MH, di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. Sedangkan saksi Richard selaku ajudan duduk sebelah kiri di bagian depan, saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus Nopol L1973J kemudian dikemudikan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nopriansah Yosua Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa saya fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nopriansah Yosua Barat dari mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak Sambo yang akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Barat. Sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, Kuat Ma'ruf, Richard, dan terdakwa Ricky Rijal yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Barat, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nopriansah Yosua Barat pergi ke toilet rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh terdakwa Ricky Rijal hingga kemudian korban Nopriansah Yosua Barat kembali ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard, di mana terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nopriansah Yosua Barat yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus Nopol L1973JX milik saksi Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk mendukung rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Barat. Fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Barat apabila korban melawan. Dan setelah kejadian pembunuhan korban Nopriansah Yosua Barat, pisau yang dibawa tersebut diserahkan oleh Kuat Ma'ruf kepada Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa penyidik dan beberapa anggota Propos. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, Richard, Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo serta Susi, rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh Patwal Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard menanyakan pada saksi Putri terkait lokasi PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, memang sudah dipesan. Lalu saksi Richard menjawab, sudah Bu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, dan Richard Eliezer memberikan petunjuk bahwa penentuan pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh saksi Putri Candrawati tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saksi Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346, yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Hajan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai suatu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 sebelum saksi Putri Candrawati tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, Hajan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Henry Prianto, dan barang bukti pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV, saksi Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sampai menunggu kedatangan rombongan saksi Putri tiba dari Magelang.
bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan ahli digital forensik dan barang bukti hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, rombongan saksi Putri Candrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah saguling. Sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan ahli digital forensik dan barang bukti hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, rombongan saksi Putri Candrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah saguling. Bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah saguling menggunakan kaos warna hitam sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Richard Eliezer, ahli digital forensik dan barang bukti bahwa pada saat saksi Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah saguling, lalu saksi Putri Candrawati di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api jenis Tower Out ke lantai 3 untuk diletakkan di lemari senjata yang tempatnya hanya diketahui oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati saja, dan menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana pembunuhan guna meminimalisir perlawanan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr Out tersebut apabila tidak diamankan. Sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Richard, saksi Ajan Romar dan Prayogi, sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr Out nomor pabrik 14 USA 247 selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saksi Ferdi Sambo dan yang ada di lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik dan barang bukti, berdasarkan perintah dari saksi Putri Candrawati kemudian sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, saksi Richard Eliezer Pudeng membawa senjata api jenis Steyr Out ke lantai 3 dan meletakkan senjata api tersebut di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dari saksi Putri Candrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan saksi Putri Candrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api yang akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, serta ahli digital forensik dan barang bukti. Sekira pukul 14.57.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Candrawati tiba di saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Candrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo, ahli digital forensik, yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.0017 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Candrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak, penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur, dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit.
sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi serta penguatan skenario antara saksi kuat, saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 tersebut, yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga dapur yang menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rijal Wibowo menggunakan handy talkie, dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB waktu CCTV terdakwa Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, setelah terdakwa Ricky Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, "Ada apa di Menggelang?" Lalu dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rijal dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdi Sambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Hal mana sesuai dengan pendapat SR Santuri dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 338 yang pada pokoknya menerangkan, kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan. Misalnya dosis racun yang cukup banyak diminumkan kepada korban, maka tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Demikian halnya perintah menembak, jelas terdakwa dapat mengetahui dan membayangkan bahwa kesimpulannya adalah untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan. Dan untuk itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa
Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH.